setiap jabatan dunia dan jabatan akhirat apabila kita kada tahu melaksanakannya, kada usaha menerimanya, dosa seluruh badan, kasihan karena matinya. Wa zalim, dan maharagu orang nang zalim. Misalnya ada orang zalim, perampok ya, lalu kita simpan di rumah kita, diamanatkan, kada boleh. Wa man mimman yuridu akhdal haq minhu, dan mencegahnya orang zalim daripada orang yang mengambil haknya, daripada orang zalim tadi. Ini ada orang hendak mengambil hak lawan orang yang zalim, nang hendak mengambil haknya di tangati, kada boleh. Orang nak mengambil hak orang, kenapa jadi di tangati? Berarti membantu orang zalim karena. Apabila membantu orang zalim berarti ridho hati dengan berkekalan adanya maksiat. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jauhi olehmu akan fitnah dari Allah Ta'ala yang tidak menimpa siksanya kepada hanya orang zalim itu aja, bahkan semuanya. Jadi kalau ada orang zalim datang bala, semuanya dapat bala. Jadi jangan sampai mengerjakan kezaliman, karena bahayanya semuanya akan merasa. Wa tarwi'ul muslimin, dosa seluruh badan lagi menakut-nakuti orang Islam. Kada boleh kita menakutani orang Islam. Rasulullah bersabda, la yahillu lil muslimin ayyurawwi'a musliman. Haram atas orang Islam menakuti saudaranya. Di dalam hadis lagi, innallaha yakrahu adzal mu'minin, Allah Ta'ala membenci mengganggu orang beriman. Jadi jangan ditakut-takuti. Waqad qurriri, dosa seluruh badan lagi, yaitu menjadi perampok di tengah jalan. Orang berjalan kada aman, lewat situ diambilnya harta orang. Wa adamul wafa bin nadri, dosa seluruh badan lagi tidak membayar nazar. Misalnya penazar, lamun artinya tanah aku payu, aku hendak memberi guru saparuh. Sekali payu ada di unjuk-unjuk lawan guru, itu dosa seluruh badan. Wal wisalu fis saumi, dan terus-terusan puasa, maksudnya puasa hari ini sampai maghrib kada buka, terus sampai ke isuk pulang, itu wisal karena 2 hari berturut-turut, kada dari salai buka sehari. Aturannya limbahnya sampai maghrib buka, ini kada terus saja, isuk harinya hanya kena buka. Wisal karena itu dosa seluruh badan. Nah, lamun ada amalan misalnya puji dina, akhirnya di situ ada puasa wisal, maka puji dina karena ada puasa wisalnya tidak dibenarkan oleh Islam. Wa akhudhu majlisi ghairihi, dan mengambil kedudukan orang lain. Nah, hati-hati kalau sudah ada orang lain duduk di situ, kita kada boleh duduk di situ. Oleh sebab itu, orang yang datang berdudi, janganlah mengambil kedudukan orang yang sudah lawas. Coba lihat tamu-tamu nang bungul, sudah ditentukan di sini, nang tukang baca kasidah di sini, jaga menapak terbang, ngaran tamunya bungul, duduk di situ bak aja. Apalagi tuan gurunya datang, bak umpat duduk di higa tuan guru, di belakang tuan guru, supaya kena sorot di TV. Apabila sudah kena sorot di TV, kena yang datang hanya lalu orang kena
Apalagi tuan gurunya mencium ke tangan inya pulang, lalu kena mendatangi ke orang sugih, duit temputingnya. Kada boleh mengambil majlis orang lain. Auzahmatuhu al-mu'riyah atau menyakit orang yang duduk sehingga orang ngalih. Orang dudukan masuk ke duduk, tak di situ duduk juga. Kasihan orang ini biasa yang datang berdudi juga. Oleh sebab itu apabila ada tamu biasanya ulun memohon lawan kawan haji jalan lainnya kosongkan di sini. Nah kesan tamu minta nanggit kita bakalah dulu kemarin. Nah minta gagal kita ini biasa kada mau bekalah. Artinya juara bertahan. Orang kalau datang itu dihormati, ya mental, jadi kita berundur. Tapi ulun kena umpat pagi bang turun, ini kata kawa, kan tahu lah. Kauyuhan mana ini duduk lawas ke tepi kawa. Tapi insya Allah mudah-mudahan, karena ulun kawa pulang turun malam senayan, kawa turun malam Jumat, doakan aja. Rasa rugi benar umah ulun, abah ulun, guru ulun, karena ulun kada hadir, kasihan umah, abah, guru kada dapat kiriman. Itu bang. Asa kasihan ya. Au akhduna obatihi atau mengambil gilirannya, minta. Saya bagi giliran nih, mengambil giliran orang kada boleh. Nah, selesailah akan di sini pembicaraan dosa seluruh badan. Belum pukul 6. Situ aja dulu lah. Ini pukul berapa? 4:30. Ya kah? Sama kah? Jam saya kan 4:30. Wallahu alam, situ aja dulu. Ulun banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, terutama lawan pian-pian nang bahagia lawan ulun makanan, minuman, pakaian, duit. Ulun minta halal, minta ridho. Sekali lagi minta halal, minta ridho supaya ulun jangan tamakan tapakai dan minum dan tasimpani nang haram. Dan ulun mengharap doakan mudah-mudahan ulun panjang umur dan sehat afiat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi washabbihi ila yaumiddin. اللهم ارزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان في الأهل والولد وطول حياة مع كمال الاستقامة وحفظا من الهم والكبر والرياء والعجب والسمعة وحب التصدر في المجالس والمحاكم والحسد ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن آداب في الأخلاق جميعها وبفضلك اللهم يا بر ويا صمد بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى خير الورى وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم واتوب اليه بنية القبول ثم يقول سلام ولا حول سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم واهل البيت الكرام والصحابه الكرام والتابعين وتبع التابعين الى يوم الدين خصوصا روح سيدنا حسن البصري وسيدنا نادي البغدادي والسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلام المدني رحمه الله الشيخ محمد اشرف بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الانوار النبي اسماعيل البنجري بالارواح جميع مشايخنا ومعلمين والدنا وامهاتنا وطلبتنا واخواننا ولا الحقوق اجمعين ما رحم الاخوان والمسلمين والمسلمات ورحمنا الله تعالى مننا رحمه الرحمن يتغشاهم الرحمه ويفرج علينا وعلى ذريتهم ببركتهم وانوارهم وسرورهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره. انا وبه سلف الصالح الى حضره النبي الفاتحه.
وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العظيم العظيم لا كل خلق كتغير أبد أبدين ولا أبدين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين ورضي الله عن رسول ومن معاصي الغرج آياتنا والجوع. Pada ini hari kita membicarakan dosa-dosa di kemaluan. Nomor 1 yaitu berzina. Rasulullah SAW bersabda, artinya bahwasanya penzina akan datang mereka itu pada hari kiamat, bernyala-nyala kemaluan mereka itu api. Mereka dikenal di seluruh halayak yang ada di hari kiamat itu dengan keciuman bau daripada kemaluan mereka itu. Kemudian dimasukkanlah mereka itu ke dalam neraka, didekukan muka mereka itu. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, malaikat Malik memberi pakaian kepada mereka akan rantai-rantai daripada api. Rantai itu jikalau dihantarkan satu aja daripadanya ke atas gunung, niscaya gunung itu hancur menjadi debu. Kemudian malaikat Malik berkata, hai rombongan orang ahli zina, hendaklah lawan malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah diperintah oleh malaikat Malik, cucuk olehmu, tusuk olehmu akan mata orang ahli zina itu dengan paku dari neraka, karena memandang mata mereka itu kepada yang haram. Kemudian belenggulah tangan-tangan mereka itu karena tangan mereka mencapai kepada yang haram. Kemudian ikatlah kaki-kaki mereka karena kaki mereka berjalan kepada yang haram. Maka mereka banyak melaksanakan tugas. Semoga semua kaum muslimin muslimat diberi Allah hidayah sehingga bisa menjauhkan diri daripada bahaya-bahaya yang luar biasa akibatnya ini. Kira-kira semua sudah mendengar kabar bahwasanya sudah ramai sekarang ini jual beli manusia. Perempuan diperjualbelikan. Ya mudah-mudahanlah Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita dan semua muslimin dan muslimat sehingga bisa menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang dikutuk itu. Terutama bagi kepala keluarga, ibu bapak, hendaknya selalu menjaga anak-anaknya. Jangan sampai mendekati akan pekerjaan itu seperti mendekatinya main-main handphone, mengirim SMS. Itu sangat berbahaya kalau dipegang oleh anak-anak muda dan mudi. Handphone itu bisa menyebabkan dia bapak Tuhan, bapak pacaran. Itu akhirnya mereka itu sudah terlanggar akan larangan Allah, wala taqrabu al-zina. Jangan kamu dekati perbuatan zina. Di antara mendekati yaitu bapak pacaran. Apalagi kira-kira semua kita sudah menyaksikan dan tidak setuju di hati waktu menyaksikan di film-film itu, di TV-TV itu, bahwa sangat ramai sekarang orang-orang bapak pacaran itu.
Jadi tatkala kita melihat di TV-TV sesuatu yang mungkar, maka hati kita wajib marah. Jangan kita ikut gembira. Jadi dengan adanya melihat yang mungkar di TV, hati kita marah. Berapapun banyak mungkar itu, segitu pula kita dapat pahala memarahi yang mungkar. Jadi itulah hikmah. Jadi mungkar itu diadakan buat kita dapat pahala meninggalkannya dan pahala memarahinya. Itu hikmahnya. Sudah lama, sudah di mana-mana. Jadi sumbernya adalah daripada iblis, yang mana iblis itu diusir oleh Allah dari rahmatnya. Kemudian iblis berjanji dengan Allah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Yang pertama, dua bersaudara Qabil dan Habil berbunuh-bunuhan. Itu sudah jelas pekerjaannya iblis itu sesudah Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa, keluar daripada surga dengan keadaan telanjang dan terpisah. Yang satu di India Nabi Adam, yang kedua di Jeddah. Kemudian belum puas iblis kalau hanya Nabi Adam dengan istrinya aja, diteruskan dengan adanya Qabil dan Habil. Manakala terjadi perkawinan, lalu berselingkuhan karena satu orang dari dua tadi punya istri yang kurang cantik, lalu iri kepada saudara kandungnya, lupa bahwa ini adalah hamba Allah dan perintah Allah. Itu tadi, lupa keadaannya anak seseorang nabi. Jadi kada ingat lagi seorang ini hamba, perintah Tuhan kayak ini, walaupun di sini nang kada cantik, tapi namun sudah Tuhan mentakdirkan, terimalah apa adanya. Tapi lantaran diri melihat ini seorang sagiwalu, bini orang nang kaya bidadari, lalu era serikut bidawang 40. Akibat melihat ini orang cantik, seorang menganut banyak praktek kiri. Jadi ujar pelawak di Banjar balik nang penting rumahnya kita bakal kawinan ini satu aja, bukan artinya rupa, bukan pesugihan, bukan pangkat, yang penting rasuk. Ujar pelawak di Banjar, jadi jangan pilihnya rasuk, kenapa banyak rasuk Samanderan dan lain-lain lagi. Nah, mantap. Jadi ridho dengan qada dan qadar. Itu. Ilamun dibari Tuhan bini cantik 4 pulang. Jangan agak sombong juga. Nyawa aja. Dasar bungul banget milih ini. Coba lihat anda. Kalinya kau bawa pilihan kan? Samunya anak wa kullu syai'in bi qada'in wa qadar wa kullu maqdurin fama'an rumapar. Tiap sesuatu itu takdir Allah dan qadanya Allah. Setiap sesuatu itu adalah menurut takdir. Jadi bukan pikiran kita. Namun pikiran kita baru saja adalah orang anak bunga. Semuanya anda kalian ternyata bunga. Mbah dibari angka direpet 10 imong, padahal arti 10 itu kehabisannya kan tambah nggak kosong. Nah itu terus sampai ke kita namanya ini iblis kada bisa menangkap, kada bisa guring kecuali sekali seumur hidup waktu Rasulullah hendak hijrah ke Madinah. Itu aja riwayatnya tahu berataan sudah. Lain pada itunya kan bisa menganggap apalagi guring. Ada kita nanti haurnya ini bahkan sembahyang ya menganggap aja.
sembahyang duduk. Jadi mudah benar orang nampang ngantukan. Jadi ganggu musuh. Musuh sejak bisa mengantuk, nyaman benar, nyaman injak. Macam-macam iblis di makanan-makanan, mulai makan anak, mulai minuman anak-anak yang hanyar keluar di parut, mulai anak masuk di parut, sudah diulahkan oleh iblis para manusia. Minuman-minuman untuk ibu yang hamil, padahal minuman itu haram, dan seterusnya sampai kayaknya bisa berjalan. Diulahkan pakaian yang membuka aurat. Kemudian minuman diulahkan pulang yang haram, pakaian yang haram, makanan yang haram, sampai kepada pulang pergaulan waktu sudah mulai sekolah. Orang Islam dikumpulkan anak-anak laki-laki di sebuah kelas lagi halus-halusan sampai anak ulun Muhammad Amin tahu lawan Siti Nur Fadilah akibat sekelas. Jadi mulai lagi halus, kepala sekolahnya sudah bunga. Kenapa jadi didik anak orang berpacaran lagi halus, pisah aja. Antara bini-bini laki-laki mulai lagi halus itu dipisah. Macam apa cara memisah? Waktunya nanti dipisah. Kalau lalakian laki isukan, nah babinian limbah tengah hari. Lamun itu bang, babinian sebuah kelas lalakian sebuah kelas. Nah mendatangi sekolahannya tak indah di rumah buriknya tak indah itu. Masih baluman lagi kita, masih taksir lagi kita menjaga anak buah kita atau menjaga akan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tugas kita menjaga akan umat Rasulullah. Jangan kita merusak umat Rasulullah. Umat Rasulullah jangan dirusak, dipelihara, dijaga. Sampai urusan kawin ini. Lamun dak kawin juga datang terus saling terbuka. Kalau ada terbuka bahayanya luar biasa. Di antaranya andai kata mati si laki tadi kada tahu bini nang tuha inya bisi simpanan, maka bini nang tuha habis marabutakan warisan. Padahal ada hak bini nang anak. Akibat babini kada tahu. Ada secara apa terang terus bahwa terang terus jar kada kawai. Nah nyawa nang harap Allah nang harap lamunnya memang takdir terang terus lah ya takapun aja sudah. Kalau kita katakan hari Minggu tadi ya Allah aku jangan lagi umanya nak kawin pulang lawan siapa lawan si Omas. Jangan begini, aku menyiapkan sudah nikam tapi lain dari maksud ikam. Mana Pak? Maksud ikam siapakan para mitra saja. Nah, jadi kan namun mati yang laki ini si Mali nih mati kan kewarisan tahu apa bagi bujur. Namunnya beranak ada batasan akan datangnya kawin badan sana dan warisan dibagi bagaimana agama karena sudah terbuka. Nah itu. Dan diatur pulang supaya resmi, bukan resmi nang sepupu ulun itu resmi itu lain, itu resmi ngaran. Itu resmi ada hitam putihnya. Itu jadi ada penanggung jawabnya. Umpama ada badauran, kalau buka kapunglo, gara-gara pian dari surat, nah pian nang mengurusnya, cobalah mengkada resmi, nang mengurus nyawa juga jar pengulu, masalah sakitnya udah, nang nyamannya sebenarnya malam nyawa, resmi dari Allah. Lawan bujur-bujur bertanggung jawab. Kalau hendak bini dua, mayu aja kah, mau ongkos sih. Aku aja kan mikirkan ongkos. Nang penting dah siap. Mau ongkos kita, awal kata. Ini kada dah siap yang dipentingkan.
Jadi masa tahun sikong kesenian, tahun sikong pulang sampai bini 3 kali kesenian. Tinggalkan melayar, mari mapa anak, di mapa bini, pokoknya ada tahunnya makan-makannya, ada pegadu lagi lawan anak bini. Ini semuanya menyakitkan hati Rasulullah. Sedangkan kita disuruh menggembirakan Rasulullah. Kawin itu menggembirakan Rasulullah, jangan kawin menyakitkan ke Rasulullah. Nah, apabila kawin kada bajujuran, maksud kada bajujuran itu kada sesuai jujurannya tak lawan yang diatur agama, atau kada lalu berkumpul hukumnya zina. Yang kedua, apabila kawin nang mengawinakan tak walinya tak fasik, maka kada sah nikahnya. Jadi lamun pangulo, janganlah pangulunya fasik, kena nikah orang kada sah. Lamun abahnya atau wadang sanaknya nang menikahkan nak katakan jangan fasik, mun tidak kada sah juga nikahnya, lalu berzina kena. Nah, lalu tambahan pulang saksinya harus adil, jangan kasih saksi nikah. Saksinya berdua. Kalau nang saksinya itu orangnya kada adil, orangnya zalim, orangnya fasik, kada sah pulang nikah. Jangan dianggap enteng masalah pernikahan. Bukan hanya ijab kabul, tetapi ada syarat masyru'nya. Itu harus cukup. Nah, dan masalah wali abad itu jangan diulah-ulah karena sudah bapak pacaran, orang tua sebelahan kada setuju, lalu buka mencari dua marhalah sampai di sana atas jalan artinya atas mazhab wali abad, si pengurus di sana, hakim di sana menikahkan. Jangan diselusuri dulu. Kalau bina dua belah pihak, binian lakiannya nyaman, guring, ya. Nah, antara dua belah pihak yang tuha-tuhanya, kita batungkihan. Nah itu lawan akhirnya kada rame kena. Nang ini kada kau baelang, ayah nang babiniannya, nang boboan babiniannya kada kau baelang lan lakiannya sampai kematian kada bala bertawatan karena asalnya anak sama anak kawinnya kada disetujui kada direstui oleh dua orang tuanya. Itu harus hati-hati juga terlaksana. Itu jadi wali awal itu nang bujur-bujur, jangan diulah-ulah. Wali hakim nang bujur-bujur. Coba riwayat Tuan Guru Haji Husin Qadri nomor 2 seluruh fadhil, nomor 1-nya arwah Guru Haji Abdullah Siddiq Kandangan Tanira. Jadi bahari fadhil itu ada nomor juga. Nah itu daripada waraknya, alimnya dan macam-macam itu. Adapun guru bangnya lalu dicalonkan jadi qadhi di Martapura. Lalu di Martapura calon 2, almarhum Guru Haji Sulfadri, almarhum Guru Bangil. Maka Guru Bangil takut memegang jabatan kalau nantinya salah, bagaimana tanggungannya di dunia di akhirat. Lalu Sidin pindah ke Bangil gara-gara itu. Jadi Sidin tinggalkan murid-murid Sidin di sekolahan Darussalam, murid yang di kampung, pindah ke Bangil karena takut memegang jabatan. Itulah riwayat Guru Bangil. Jadi kalau orang mengaji lewat Guru Bangil, itulah riwayat Sidin sebahagian. Hendaklah kita menurut guru kita. Kalau guru kita kada katuju jabatan, kita katuju, itu sudah kita lepas daripada murid Sidin. Karena nangaran guru itu nang kita turuti al-ahwal Sidin, bukan nang kita ambil kata-kata Sidin. Lalu urusin Qadri fardu ain karena calon satu aja. Nah, karena fardu ain lah beliau menerima jabatan itu.
pada ketika itu almarhum Muhsin Qadri hendak merapas jabatan karena sudah sakit-sakitan. Musyawarah lawan almarhum Guru Haji Saman Mulia, anu aku ya kurang mau aja mempensiunkan aku, tapi syaratnya aku mencari gantinya. Macam apa pendapat ikam? Ujar Guru Saman, terang terus saja nah. Apabila pian memilih gantinya, maka pian yang bertanggung jawab kena di akhirat. Apabila salah, ganti pian yang menanggung dosanya. Lalu Kadawani Guru Haji Qadri menunjuk gantinya. Sampai Sidin meninggal, hanya pemilihan. Nah, sampai menunjuk ganti Kadawani. Nah, itu orang-orang Tuhan bahari guru-guru kita yang sudah meninggal, yang bakal ramah. Ada kita ini masih bakal ngemil. Lalu apabila nikahnya itu tanpa wali, atau walinya tadi fasik, atau tanpa saksi, atau saksinya fasik, atau rada pemahar, yang disebut nikah mut'ah.